consummate professional. He's done it! Andrei Shevchenko wins the Champions League for AC Milan. The big player on the big stage. And Paolo Maldini with his... Ukraina, sebagai salah satu negara, tidak terlalu harum namanya di kancah sepak bola dunia. Namun, pada era 2000-an, telah menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di dunia sepak bola berkat nama seorang Andrei Shevchenko. Penggemar sepak bola dunia pasti tak asing dengan legenda satu ini, terutama bagi penggemar AC Milan. Tim yang pernah diantarkan Sheva merengkuh gelar Liga Champions musim 2002-2003. Andrei Shevchenko adalah seorang striker yang akan selalu dikenang publik seantero bumi sebagai salah satu pemain berpengaruh dalam sepak bola dunia, terutama bagi Ukraina. Ia kini sudah menjadi legenda di negaranya berkat beberapa prestasi yang ia ciptakan, terutama ketika berhasil membawa Ukraina menjadi 4 terbaik di Piala Dunia 2006. Dia juga merupakan pemenang Ballon d'Or 2004 yang mampu mengalahkan Ronaldinho dan salah satu penyerang tertajam dalam sejarah Serie A Italia. Lantas, bagaimana kisah perjalanan Andrei Shevchenko, seorang anak yang dulu hampir mati terkena radiasi ledakan nuklir hingga menjadi salah satu pemain terbaik di dunia? Simak kisahnya. Shevchenko for AC Milan. It's back to Shevchenko. And the deflection carries it in past Buffon. Inside here, Shevchenko. Shevchenko! Oh, what a good finish. Shevchenko! Who else to drag Ukraine back into the contest? This is Shevchenko! Biro fa da torre, arriva Shevchenko e la palla va in rete. Ha capito tutto. Esulta mister 41 miliardi, capocannoniere della scorsa edizione della Champions. Andrei Shevchenko lahir pada 29 September 1976 di Dvyrkivshchina, salah satu daerah kecil di Ukraina, kala itu masih jadi bagian Uni Soviet. Ketika kecil, Shevchenko dan keluarganya bermukim 200 meter dekat Chernobyl, tempat di mana kejadian memakan banyak korban jiwa akibat ledakan reaktor nuklir pada tahun 1986. Sheva adalah saksi hidup kejadian tragis tersebut. Hingga kini, ia mungkin masih bisa merasakan sakit akibat paparan ledakan nuklir dari Chernobyl. Saya masih berusia 10 tahun. Saya bersenang-senang bermain sepak bola di mana saja. Mereka membawa saya ke Akademi Dinamo Kiev. Kemudian, reaktor 4 meledak dan mereka mengenai kami semua. Saya masih bisa merasakan sakitnya. Tim penolong dan ambulan tiba
kemudian membawa anak-anak berumur antara 6 sampai 15 tahun. Saya berada 1.500 km dari rumah dan masih ingat bagaimana mengerikannya kejadian itu. Demikian ungkap Shevchenko. Secara tidak langsung, kejadian tersebut menciptakan krisis besar di Ukraina. Perlahan, teman-temannya mulai berkurang. Banyak teman saya telah meninggal, bukan dikarenakan radiasi, melainkan dari alkohol, obat-obatan terlarang, atau masalah dengan perang Uni Soviet. Banyak dari mereka stres karena putus asa dan memilih mengakhiri hidupnya. Mengerikan. Retakan di tembok Uni Soviet semakin besar, dunia yang kami tahu sedang runtuh. Dan seperti semua orang, teman-teman saya tak lagi percaya pada siapapun, apapun, dan tersesat. Hanya cinta orang tua dan sepak bola yang menyelamatkan saya. Terang Shevchenko. Ya, sepak bola menjadi hal yang menyelamatkan hidupnya, keluarganya, bahkan mungkin harapan negaranya. Bakat Sheva kecil ditemukan oleh pemandu bakat dari Dinamo Kiev. Saat itu, dia sedang bermain dalam kompetisi junior. Shevchenko langsung diajak untuk bergabung bersama Dinamo Kiev dan 4 tahun kemudian atau pada tahun 90, Shevchenko berhasil masuk dalam skuad Dinamo Kiev Under 14 untuk Piala Super Wales. Dalam kompetisi tersebut, dia berhasil mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dan mendapat hadiah sepasang sepatu dari Ian Rush yang saat itu masih berseragam Liverpool. Pada tahun 93, Sheva yang sudah semakin berkembang berhasil promosi bergabung ke dalam Dinamo Kiev B dan berhasil menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 12 gol. Skill dan olah bolanya yang semakin matang membuat Sheva berhasil masuk tim utama pada tahun 94. Setelahnya, kemampuan Shevchenko muda semakin berkembang pesat. Pada musim pertamanya, dia mampu torehkan 8 gol dari 27 laga di semua kompetisi, membantu klubnya meraih gelar Liga Ukraina dan Piala Liga Ukraina. Musim itu juga, dia mendapatkan tempat pertamanya di timnas Ukraina. Musim berikutnya, 95-96, Sheva semakin tajam dengan sumbangan 19 gol untuk Dinamo Kiev. Musim ketiganya memang sempat meredup karena cedera. Kembali ke lapangan di musim 97-98, Shevchenko langsung menggemparkan dunia. 5 November 1997, dalam laga fase grup Liga Champions, menjadi malam bersejarah bagi Shevchenko yang baru berusia 21 tahun. Dalam laga di Stadion Camp Nou, dia tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick ke gawang Barcelona. Dengan kecepatan dan kecerdasannya, Barca habis ia pecundangi dengan skor akhir 4-0. Setelah laga itu, Shevchenko jadi wonderkid yang dibicarakan banyak pecinta sepak bola dunia. Magisnya luar biasa. Musim itu, dia mampu torehkan 33 gol di semua kompetisi. Jumlah gol yang sama pula ia torehkan di musim 98-99 dan menjadi top scorer Liga Ukraina, bahkan menjadi top scorer Liga Champions dengan torehan 8 gol. Dalam 5 musimnya, bersama Dinamo Kiev, dia bantu persembahkan 5 gelar juara Liga dan 3 Piala Liga Ukraina. Fantastis. Penampilan cemerlangnya bersama Dinamo Kiev kemudian membuat Shevchenko dilirik para klub besar Eropa. Liga Italia era 90 ke 2000-an memang menjadi tujuan utama para pesepak bola dunia. Sebelum pamor Liga Inggris seperti sekarang, Liga Italia era itu lebih menarik ketimbang Inggris. Maka tak heran jika Serie A menjadi pilihan utama Andriy Shevchenko untuk melanjutkan karirnya. Pada Juli 1999,
Shevchenko diboyong oleh raksasa Italia, AC Milan dengan biaya 25 juta euro. Harga yang cukup lumayan di masa itu untuk ukuran pemain muda. Bersama AC Milan, Shevchenko bermain brilian dan tampil sensasional dengan mencetak banyak rekor, seperti menjadi pemain asing yang menjadi top skor di Serie A pada musim debut dengan torehan 24 gol. Biro fa da torre, arriva Shevchenko e la palla va in rete. Ha capito tutto. Esulta mister 41 miliardi, capocannoniere della scorsa edizione. Mantan bek Inter Milan, Ivan Cordoba, membahas persaingannya melawan Shevchenko ketika masih di Milan. Ia menyebut Sheva sebagai salah satu pemain yang paling sulit ia jaga. Dalam sepanjang karirnya, Cordoba sudah berhadapan dengan banyak striker yang hebat. Namun, pria asal Kolombia itu mengakui bahwa menjaga Shevchenko merupakan hal yang sangat sulit. Shevchenko adalah yang paling sulit di Italia, bukan hanya karena gol yang ia cetak, tetapi karena dia adalah striker yang lengkap dan cerdas. Anda tidak akan pernah bisa membiarkannya keluar dari pandangan Anda, karena baginya adalah inci, bukan meter yang menjadi penentu. Dia mulai dari kiri, kanan, Anda bisa menemukannya di mana-mana, seperti Inzaghi, kadang tidak terlihat. Tetapi dengan segala hormat, jika Inzaghi berlari, saya bisa mengejarnya. Jika Shevchenko berlari, itu adalah perjudian. Mungkin saya bisa mengejarnya, mungkin juga saya tidak bisa mengejarnya. Dan jika Anda tidak bisa menjaganya, 9 dari 10 peluang akan berbuah gol, kata Cordoba kepada Gazzetta dello Sport. Cordoba juga mengakui kalau striker Ukraina itu sudah mencetak gol ke gawang Inter berkali-kali. Shevchenko tercatat mampu menjebol gawang Inter Milan sebanyak 14 kali selama karirnya. Dalam 3 musim pertamanya bersama Milan, dia lalui dengan mencetak banyak gol dan beberapa kali menjadi top scorer, namun i Rossoneri belum mampu dibawanya meraih gelar apapun. Memasuki musim 2002-2003, musim keempat, barulah Sheva dan Milan berhasil mengangkat trofi. Pada musim itu, sebenarnya Shevchenko tidak dalam penampilan terbaiknya. Sang pemain hanya mampu torehkan 10 gol dari 39 laga di semua kompetisi. Tetapi, kedalaman skuad Milan yang luar biasa dibentengi Maldini dan Alessandro Nesta, dimotori Pirlo dan Rui Costa, serta ditombaki Inzaghi dan Rivaldo, tentu membuat Milan jadi klub yang sulit dikalahkan. Musim 2002-2003, Shevchenko dan AC Milan panen trofi. Gelar Piala Liga Italia, UEFA Super Cup, dan gelar Liga Champions berhasil masuk dalam lemari trofinya. Di partai final Liga Champions, melawan Juventus di Old Trafford, Shevchenko bahkan menjadi penentu kemenangan setelah gol penaltinya mengantarkan tim merah hitam keluar sebagai juara Eropa. Consummate professional. He's done it. Andrei Shevchenko wins the Champions League for AC Milan. The big player on the... Kemenangan itu membuat Shevchenko menjadi pemain Ukraina pertama yang mampu mendapatkan gelar Liga Champions. Namun, gelar Scudetto belum juga direngkuhnya. Memasuki musim 2003-2004, ketajaman Shevchenko kembali mencuat ke permukaan. Musim itu, dia kembali menjadi andalan i Rossoneri di lini serang. Shevchenko berperan besar membawa AC Milan meraih Scudetto Serie A 2004. Musim itu, dia juga menyabet gelar top scorer Liga dengan torehan 24 gol. This is Shevchenko! A strike of staggering power! Performa hebat itulah salah satu alasan Shevchenko bisa meraih trofi Ballon d'Or 2004 yang merupakan Ballon d'Or pertama dan satu-satunya dalam karirnya. Menjadi pemain Ukraina ketiga yang memenangi Ballon d'Or. Dia mengalahkan Deco dan Ronaldinho dari Barcelona.
Selama 7 musim berseragam AC Milan, Shevchenko bisa dibilang hampir memenangkan segala trofi di level klub dan individu. Dirinya telah melakoni 322 laga, mencetak 175 gol dan 45 assist untuk i Rossoneri. Catatan itu membuatnya bertengger di posisi kedua sebagai pencetak gol terbanyak AC Milan sepanjang masa. Selain bersinar bersama Milan, Shevchenko juga berperan besar untuk negaranya. Pada Piala Dunia 2006 yang digelar di Jerman, dia mampu memimpin Ukraina hingga melaju ke babak perempat final, yang hingga kini masih jadi salah satu pencapaian terbaik Ukraina di pentas sepak bola internasional. Di babak perempat final, mereka harus menyerah pada kekuatan Italia yang di akhir kompetisi keluar sebagai juara. Italy have won the 2006 World Cup. Setelah kekalahan AC Milan di final Liga Champions musim 2004-2005 oleh Liverpool, Shevchenko merasa sangat kecewa. Terlebih, dia juga gagal mengeksekusi penalti yang berujung pada kemenangan The Reds. Must score, he must score. There will be no second chances if Shevchenko misses. He saved it! The European Cup is returning to England and to Anfield. Pada akhir musim itu, Chelsea sempat mengajukan tawaran kepada Milan untuk menggait Shevchenko yang sedang on fire dengan mahar 75 juta euro ditambah Hernan Crespo. Sebuah mahar yang bisa memecahkan rekor biaya transfer klub, tetapi Milan menolak tawaran tersebut. Mereka justru memproteksi Shevchenko dengan memperpanjang kontraknya selama 6 tahun. Namun, setelah Piala Dunia 2006, transfer tersebut baru terjadi. Shevchenko meninggalkan Milan dan bergabung bersama Chelsea dengan biaya 43 juta euro. Selain karena keinginan Abramovich untuk menduetkannya bersama Drogba, dia mengatakan pindah ke Stamford Bridge merupakan salah satu upaya balas dendam kepada Liverpool. Adriano Galliani dan Silvio Berlusconi sudah mencoba berbagai cara agar saya tidak pindah ke Chelsea. Milan memang rumah saya, tapi Abramovich sudah berusaha keras mendatangkan saya. Saya pindah ke Chelsea sebagai upaya pembalasan dendam kepada Liverpool. Kekalahan di final Liga Champions itu merupakan salah satu kenangan terpahit dalam hidupnya. Ia bahkan mengaku tidak bisa tidur nyenyak beberapa bulan selepas kekalahan tersebut. Selama 3 bulan setelah pertandingan di Istanbul, saya sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Saya cukup sering terbangun dan tiba-tiba berteriak di tengah malam. Hingga saat ini, kenangan tersebut masih menghantui saya. Bahkan, beberapa rekan saya di Milan hingga kini ogah menonton pertandingan tersebut. Tapi, di dalam hati saya tak bisa menyanggah ketangguhan Liverpool. Mereka memang pantas menjadi juara, ujar Shevchenko dikutip Football Star Italia. Debutnya untuk Chelsea terjadi pada 13 Agustus 2006 di ajang Community Shield. Dia dapat mencetak 1 gol ke gawang Liverpool dalam laga tersebut. Onside here, Shevchenko. Shevchenko! 1-1. Oh, what a good finish. Sayangnya, gol itu tak cukup membawa Chelsea memenangkan laga. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Reds. Bersama Chelsea, karir Shevchenko tidak seindah ketika ia di Kiev maupun Milan. Perjalanan karirnya bersama The Blues bahkan bisa dibilang gagal total. 10 hari setelah laga debutnya, Shevchenko baru mampu mencetak gol pertamanya untuk Chelsea di pentas Liga Inggris. Tetapi lagi-lagi, golnya tak cukup membawa Chelsea memenangkan pertandingan. Shevchenko. And again, oh, fabulous goal. Sebenarnya,
penampilan Shevchenko di musim debutnya terbilang baik-baik saja dengan mengemas 14 gol dari 51 pertandingan. Namun, pada musim keduanya di Chelsea berjalan kurang menyenangkan. Dirinya kesulitan masuk starting line up akibat mengalami banyak cedera. Usianya sudah 32 tahun kala itu. Selain fisik dan tidak cocoknya dengan skema Jose Mourinho, kemungkinan ada faktor dan perbedaan budaya sepak bola Inggris dan Italia. Di Inggris, kontak fisik lebih sering dan keras dari Italia, serta ritme pertandingan yang jauh lebih cepat. Alhasil, dia hanya mampu menorehkan 8 gol dari 25 laga di musim keduanya. Dalam sebuah wawancara, Jose Mourinho pernah mengakui, "Di Chelsea, dia bukan pilihan pertama saya. Saya telah meminta pemain lain. Saya tahu pada saat itu klub melakukan segalanya untuk mendapatkan pemain yang saya inginkan. Atau setidaknya salah satu dari mereka, tetapi itu tidak mungkin karena berbagai alasan. Ketika saya ditawari Shevchenko, saya menjawab ya. Karena dia tidak diragukan lagi adalah pemain berkualitas. Dia seperti seorang pangeran di Milan, tapi di Chelsea, filosofi kami berbeda, kami tidak memiliki pangeran." Demikian kata Mourinho. Melihat penurunan performanya, Chelsea kemudian memutuskan untuk meminjamkan Shevchenko ke Milan pada musim 2008-2009. Tetapi penampilannya mengecewakan. 2 gol dan 4 assist dari 26 laga adalah bukti bahwa kemampuannya menurun drastis, sehingga Milan mengembalikan sang pemain pada musim selanjutnya. Pada musim 2009-2010, Chelsea di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti, Shevchenko makin kesulitan mendapat jam bermain. Pelatih pun akhirnya menyarankan dirinya untuk meninggalkan klub sebelum bursa transfer musim panas berakhir. Karirnya di Chelsea akhirnya terhenti pada 28 Agustus 2009 seiring dengan pindahnya Shevchenko ke mantan klubnya Dynamo Kiev. Kembali ke kampung halaman, nampaknya tidak terlalu buruk bagi dirinya. Di sana, dia berhasil menemukan ketajamannya kembali, meskipun tidak secemerlang periode pertama. Memang, tak banyak trofi yang mampu dipersembahkan di periode keduanya, tetapi kehadiran Shevchenko adalah hal istimewa bagi publik Dynamo Kiev. Ia bahkan sempat jadi pemain terbaik Liga Utama Ukraina musim 2009-2010. Kills it off. This is Shevchenko! Setelah 3 musim membela klub masa mudanya, pada 2012, Shevchenko memutuskan untuk gantung sepatu. Selama masa karir profesionalnya, dia telah memenangkan banyak gelar di level klub maupun individu. Paling spesial, tentu saja adalah gelar Ballon d'Or 2004. Mencetak 326 gol adalah bukti bahwa Shevchenko merupakan penyerang luar biasa. Setelah pensiun sebagai pemain, pada 2016, Shevchenko kembali dipanggil timnas Ukraina untuk bergabung di jajaran staf pelatih tim nasional Ukraina di bawah pelatih kepala Mikhailo Fomenko. Debutnya sebagai staf pelatih terjadi di Piala Eropa 2016 di Prancis. Ketika itu, Ukraina tersingkir di fase grup setelah menjadi juru kunci klasemen grup C di bawah Jerman, Polandia, dan Irlandia Utara. Setelah gagalnya pelatih Fomenko di Euro 2016, pada akhirnya di tahun yang sama, Federasi Sepak Bola Ukraina menunjuk Shevchenko sebagai pelatih kepala timnas Ukraina menggantikan Mikhailo Fomenko. Meskipun belum mampu membawa Ukraina lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia, tetapi setidaknya dia belajar dari pengalaman sebagai pelatih. Alhasil kemudian, dia meloloskan Ukraina di Euro 2020. Ajang itu merupakan debutnya di kejuaraan resmi sebagai pelatih kepala timnas Ukraina. Pada turnamen itu, Shevchenko mampu membawa mereka masuk perempat final seperti apa yang telah dicapainya pada Piala Dunia 2006 ketika berperan sebagai pemain.
Dengan beberapa pencapaian itu, Andrei Shevchenko pantas disebut sebagai legenda. Sang striker sekaligus pelatih yang mampu membawa nama harum negaranya di pentas dunia lewat sepak bola. Nama Shevchenko akan selalu dikenang sepanjang masa oleh rakyat Ukraina berkat beberapa sumbangsih nyata yang telah ia berikan di persepakbolaan Ukraina. Demikianlah kisah Andrei Shevchenko, seorang striker luar biasa di masanya, pemenang Ballon d'Or 2004 dan sang legenda Ukraina. Terima kasih, Andrei Shevchenko. It's back to Shevchenko. And the deflection carries it in past Buffon. Shevchenko for AC Milan. Effectively kills it off. This is Shevchenko! Shevchenko. And again! Oh! Fabulous goal!